Awalnya saya iseng-iseng sebenarnya. Jadi iseng-iseng di rumah, di garasi, sama di teras. Nah, kita mau ngasih tahu ke kalian rekomendasi minuman untuk buka puasa dari melon. Melon itu adalah tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah ya. Ada garis-garisnya seperti bola basket, yang Ya. ini tidak ya Pak ya? Betul, betul. Ini juga unik banget ini, banyak yang nyari juga ini. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Ladang Cerdas, Literasi Nendang Agri bersama narasumber cerdas. Oke teman-teman semua, perkenalkan saya Fatko Farhani kembali hadir di sini dan tentu saja tidak sendiri ya. Kita berkumpul di sini bersama Bapak Rahman. Selamat pagi Pak. Pagi. Nah, kita di sini akan menjelaskan cara-cara budidaya melon dari awal pembibitan terus hingga panen ya teman-teman ya. Baik Pak Rahman, terima kasih Pak Rahman telah berkesempatan untuk berdiskusi bersama nih Pak Rahman, karena kita ingin tahu gimana sih cara budidaya melon yang baik dan benar hingga melon-melon tersebut tuh bisa dipanen dengan hasil yang berkualitas nih Pak Rahman. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu nih Pak Rahman, awal mula gimana budidaya melon ini terjadi ataupun budidaya melon ini bisa sampai saat ini nih Pak. Iya. Ya, perkenalkan saya Rahman dari Mama Melon Farm. Kebetulan awal mula saya menekuni bidang hidroponik ya, terutama melon tuh awalnya saya iseng-iseng sebenarnya. Jadi iseng-iseng di rumah, di garasi, sama di teras. Saya coba tanam beberapa buah melon lah. Beberapa benih melon, sekitar 4 atau 5 benih. Dan ketika saya jalankan, hasilnya bagus. Ketika hasilnya bagus, ketika panen, banyak teman-teman yang datang melihat melonnya dan mencoba dan suka gitu. Setelah itu terpikirlah oleh saya, kenapa nggak saya buat bisnis aja gitu. Ternyata permintaannya bagus, terus saya juga mungkin bisa dibilang beruntung ya, dalam satu kali percobaan udah dapat hasil yang bagus. Akhirnya mulailah saya coba membuat greenhouse hidroponik di Mama Melon Farm ini. Oke. Dari awal mula-mula coba-coba ya Pak ya, terus akhirnya teman-teman banyak yang suka, kemudian kayak terpikirkan oleh Pak Rahman kayak kita coba buka greenhouse ya Pak ya. Ya, betul, Oke, berarti bisa jadi teman-teman semua nih kalau pengen masuk ke budidaya pertanian mungkin bisa coba-coba terlebih dahulu, kemudian melihat potensinya dan bisa seperti ini ya Pak Rahman ya. Iya, Oke. gitu. Cuman yang bedanya mungkin Iya. lebih karena nekat ya. Nekat, oke. Jadi kadang-kadang kalau Oke, kita ngelihat sesuatu tapi kita belum jalankan, itu kita masih tebak-tebak. Jadi tebak-tebak di sini apakah rugi, apakah Iya, untung. iya. Tapi kalau sudah dijalankan, insya Allah sih hasilnya bakal bagus. Tadi sudah Bapak ceritakan awal mula seperti apa, dari modal nekat terus akhirnya bisa sampai saat ini ya Pak. Cuman karena nih sebelum orang tahu nih, kepengen tahu lebih lanjut tentang melon ya Pak ya. Kayaknya tuh syarat tanam melon tuh apa ya Pak ya? Bagaimana biar melon itu bisa tumbuh dengan baik? Kan setahu saya di Bogor ini maupun yang di masih Bogor ya, tapi kan cukup panas nih Pak. Tapi melon bisa berbuah dengan baik di sini Pak. Gimana tuh Pak syarat tanamnya? Jadi perlu yang kita ketahui dulu, pertama melon itu adalah tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah ya. Oh, Jadi oke. dia itu kalau bisa sepanas mungkin tuh masih oke, daripada sedingin mungkin. Iya, iya. Ya gitu. Karena dengan dia panas dia bisa berkembang dengan maksimal dan rawan jamur dan lain-lain itu bisa kita antisipasi lebih mudah. Gitu. Kalau misalnya kita di daerah-daerah yang lebih dingin, lebih curah hujan lebih tinggi, itu potensi jamur dan lain-lain lebih banyak, yang otomatis bakal lebih sulit lagi untuk menanamnya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk di Mama Melon ini kita penanamannya adalah full hidroponik. Jadi hidroponik di sini kita bergantung semua nutrisi dalam aliran air. Itu yang kita sirkulasi terus, berjalan terus ke seluruh akar-akar melonnya. Dibandingkan di tanah atau yang pertanian konvensional. Nah, dengan pertanian bentuk hidroponik ini, dia itu lebih mudah dikontrol dari segi nutrisi, dari segi
cuacanya karena di dalam greenhouse ya. Sehingga untuk hama-hama dan lainnya bisa kita antisipasi atau sangat minimal hasilnya. Kayak gitu. Justru itu info yang menarik nih Pak. Soalnya saya juga baru tahu kalau melon itu adalah suatu tanaman yang kalau bisa ditanam di dataran rendah nih Pak. Iya. Tapi juga ini karena menguntungkan banget karena dataran rendah, terus kondisinya panas untuk mengurangi risiko dari jamur gitu dan lain. Oh itu, jadi mungkin itu bisa dicatat untuk teman-teman semua. Karena apa? Karena salah satu penyakit yang sering terjadi di tanaman melon adalah jamur ya Pak ya. Ya betul betul. Nah untuk salah satu mengantisipasi adalah menggunakan greenhouse ini nih Pak. Ya, Iya karena kondisinya jadi teratur, kemudian untuk hama dan penyakit bisa diminimalisir. Nah tadi sudah tahu nih syarat tanaman seperti apa, kemudian ternyata tanaman melon ini kalau bisa ditanam serendah mungkin ya di dataran rendah. Nah mungkin kita perlu cek langsung ke dalam nih Pak Rahman. Gimana sih kayak bentuk greenhouse itu seperti apa? Yuk kita masuk ke dalam bersama Pak Rahman. Yuk mari Pak. Ayo. Oke. Let's go. Nah ini teman-teman semua adalah greenhouse milik Mama Melon Farm ya Pak Rahman ya? Iya betul. Oke baik Pak, ini bisa dikasih tahu nggak Pak, bedanya apa nih Pak? Tadi yang bola basket, terus yang sakata, yang mana sih Pak? Nah kalau untuk yang Iya. sakata mungkin bisa lihat di sini aja Mas. Oh ini lebih jelas Ya, nih Pak lebih bedanya. jelas, nah. Oke Pak. Di sini melon bola basket atau rangipo tuh bentuk luarnya kayak bola basket Mas. Ada garis-garis Ada ini nih. garis-garis ininya. Oke. Nah, sedangkan Eresius sakata dia nggak ada garis-garisnya. Cuman dari segi daging itu hampir sama untuk segi warnanya. Aha. Gitu. Kemanisan juga sama juga. Gitu. Jadi gampang ya teman-teman kalau buat bedainnya, yang ada garis-garisnya seperti bola basket, yang Ya. ini tidak ya Pak ya? Betul, betul. Ini juga unik banget ini, banyaknya nyari juga ini. Banyak nyari? Banyaknya nyari karena jarang Iya, di pasaran kita lihat. Salah satu best seller ya Pak ya? Iya, betul. Terus yang golden seed? Nah, golden kita bisa dilihat di situ. Oke, salah satu ciri Salah satu buah cirinya. yang bisa dipanen itu daun ininya Pak, daun Iya, terakhirnya maksudnya. daun terakhir, ya, daun yang nempel di buahnya itu udah mulai mengering. Oh, oke. Itu biasanya juga wanginya sudah mulai keluar. Kayak gitu. Berarti yang ini juga salah satu nih Pak, berarti. Ya, betul sekali. Dari tanggal polinasinya juga sudah Udah cukup lama cukup ya. Heeh. Gitu. Salah satu contoh buah melon yang sudah siap dipanen ya, karena ini sudah mengering ya Pak ya buahnya. Ya, sudah mulai daun yang di mengering. buahnya ya. Betul, betul. Oke. Ini kalau boleh tahu berapa lama sih Pak dari awal bibit terus sampai panen, bisa panen berapa lama butuh waktunya Pak? Jadi untuk masa penanaman melon tuh sekitar hampir 2 bulan lebih lah Mas ya. 2 sampai 2,5 bulan. Oke. Tergantung varietasnya, dia ada varietas yang masa panennya lebih lama, ada yang lebih cepat. Gitu. Ini kalau golden ini mungkin sekitar 65 sampai 70 hari. Dalam 2 bulan ya? Ya, hampir 2 bulan lebih. Iya. Nah, kalau sakata, ini bisa lihat sini lumayan gede nih. Itu tuh sekitar 60 harian lah, 60 sampai 65 hari. Ini boleh disebut nggak nih Pak, untuk harga per kilonya sendiri berapa nih Pak kilonya? Jadi untuk harga itu sebenarnya tiap panen bisa berubah Mas, karena tergantung juga pupuknya juga kan. Oh ya, harga Ya pupuk. kan, harga pupuknya. Untuk sekarang kita per buahnya itu di 39.000, per kilonya. Per kilo Wow. itu 39.000, ya kan. Tapi dari kalau ngambil kuantiti banyak, otomatis harganya juga makin turun. Oke, ini teman-teman kita mau nyontoin cara polinasi ya Pak. Polinasi, ya. Itu penerbukan bunga betina oleh bunga jantan. Nah ini salah satu bunga jantan ya. Ini kita petik ya Pak ya. Ya, betul. Oke, mungkin kita bisa ke sini. Bisa kita lihat di sini ada bunga betinanya. Oke, nih ya, kita buka. Bisa masuk teman-teman semua. Ini mungkin kita lihat dulu nih. Ini cara mengambil bunga jantannya adalah kita buka semuanya sampai terlihat bagian dalamnya nih teman-teman. Nah, sampai kelihatan ininya nih, kelihatan nggak nih? Nah ini adalah serbuk bunga jantannya. Kita tempelkan ya Pak ya. Ya, betul. Nah ini yang ini kita langsung masukin ke dalam aja Pak. Betul, kita gesek-gesekkan di dalam. Kita gesek-gesekkan ke dalam ya teman-teman. Nah nih, yang ini kita gesekkan ke dalam ke bunga betinanya nih. Pastikan kena ya Pak ya ke dalam ya Ya. Pak ya. Nah kita gesekkan. Nanti jadinya kayak gini nih Mas. Nah ini setelah dikawinkan nanti akan muncul buahnya ya Pak ya. Ya, nanti buah yang sudah membesarnya nanti bakal bentuknya seperti ini. Nah ini satu nih. Nah, jadi membesar dia. Dan jangan lupa ditandain ya Pak ya. Ya, Bisa betul. Oke. Nah, akhirnya jadinya ya nanti kayak gitu. Besarnya seperti ini teman-teman. Dan itulah awal mulanya. Kalau nggak ada yang ini, nggak ada buahnya dong Pak ya? Kalau nggak dilakukan secara manual ya Pak ya? Iya, kadang-kadang itu karena memang di greenhouse nggak ada lebahnya, kadang-kadang miss jadi buah betinanya. Akhirnya dia nggak jadi kawin. Oh oke, benar-benar.
benar-benar yang ketika dilakukan di dalam greenhouse itu harus telaten, intens, dan juga emang banyak sekali ya perlakuannya Pak ya. Tapi hasilnya juga emang ya bagus ya Pak ya, kayak besar, mulus, terus juga bisa dibilang juga tanaman organik ya Betul, Pak. betul. Jadi memang sangat ramah lingkungan juga, sama untuk kesehatan jauh lebih sehat. Dan lebih sehat, betul. Nah Pak, kita sekarang ingin mencoba memetik salah satu varietas yang udah matang nih Pak. Mungkin boleh ditaruh nggak Pak, mana nih yang udah matang nih Pak? Jadi salah satu yang indikator sudah matang biasanya dari daunnya sudah mulai menguning, mulai mengering. Oke Pak. Gitu. Dan juga dari tanggal polinasi sudah cukup. Cukup lama ya Pak ya? Iya. Dan juga dia kalau dicium bagian bawahnya itu tuh sudah mulai keluar aromanya. Aroma khas melonnya ya Pak? Ya, harumnya. Oke. Jadi ini kita bisa mulai potong ya. Potongnya sebenarnya simpel. Oh, oke. Dari jalur dahannya ini kita potong di sini aja. Oh, dari sini ya Pak ya? Iya, jangan batang utamanya. Jangan batang utamanya. Oke. Nah, ini udah bisa diambil nih Pak ya? Bisa diambil. Oke, ini varietas Golden. Oke. Oke, nah teman-teman. Nah, ini beratnya berapa nih? Ini hampir 1 kilo, Sampai 1 kilo 1,2 lah. 1,2. Oke, Pak. Ini varietas melon bola basket atau rangipo. Rangipo bola basket. Ya. Oke, Pak. Ini kita sudah 2. Wah, berat juga nih. Ya. Yuk. Nah, ini sudah ini yang matang apa ya? Ya, ini matang juga. Dan semuanya tuh sama ya, ciri-ciri matang adalah daun di dekat buahnya sudah kering ya Pak ya? Ya, sudah mulai mengering semua. Pak Rahman, kita coba nih Pak, salah satu menu buka puasa yaitu menggunakan buah melon. Nah, untuk sesi selanjutnya ini kita akan dibersamai dengan host yang teman-teman mungkin sudah tidak asing, yaitu bersama Mbak Ninik Hanifah. Oke, kalau dari sesi budidaya tanaman buah melon dari tanam hingga panen saya akhiri di sini. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Ninik. Oke teman-teman, jadi kita udah siap untuk buat menu minuman dari melon. Di sini ada sirup. Ini sirupnya sirup leci, jadi dia bening. Dan juga ini ada air putih, dan juga ada es, dan tentunya ada melon nih yang tadi kita udah cicipin. Iya. Oke, kita sekarang langsung potong-potong melonnya dulu aja nih teman-teman. Jadi kita biasanya untuk es buah ya simpel sebenarnya. Kita gabungkan semua ke dalam satu wadah. Mau ditambah apapun bisa juga. Setelah itu baru kita bisa nikmati. Nah sekarang kita mau masukin sirupnya dulu nih. Kita bisa coba nih Mas nih. Kita minum sirupnya. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah berbincang banyak banget ya Pak Rahman ya. Dari pembibitan, budidaya, dan panen melon. Dan sampai kita udah mengolah menjadi minuman yang seger banget. Nah, jadi jangan lupa kalau kalian yang mau melon, kalian bisa langsung kontak Mama Melon. Dan juga jangan lupa subscribe, follow, like, dan komen GoKomodo.Indonesia. Jadi sekian ladang cerdas kali ini. Jangan lupa tunggu kita di episode selanjutnya. Dadah!